Salam Pancasila. Perkenalkan, saya R. Permadi Mulajaya, dosen program studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan gambaran singkat mata kuliah Manajemen dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang bersifat mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 dengan bobot SKS 3. Capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah Manajemen dan Pemberdayaan BUMDes adalah sebagai berikut. Mengedepankan nilai-nilai agama, prinsip Pancasila, dan kearifan lokal ke dalam kehidupan individu, sosial, dan kemasyarakatan. Menerapkan etika akademik, profesionalisme, dan integritas di bidangnya masing-masing. Menerapkan prinsip kepemimpinan, kerja tim, pemecahan masalah, dan berpikir kritis di bidang administrasi publik. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah Manajemen dan Pemberdayaan BUMDes sebagai berikut. Mahasiswa mampu dan terampil dalam mengelola badan usaha milik desa serta melahirkan motivasi diri dalam berkarya dan mampu mengatasi berbagai permasalahan dalam pengelolaan BUMDes. Materi pembelajaran 1. Paradigma desa dalam kajian kebijakan publik. 2. Pengertian dan karakteristik badan usaha serta model pengembangan badan usaha di Indonesia. 3. Membangun desa yang mandiri. 4. Pembentukan dan pendirian BUMDes. 5. Penentuan unit usaha BUMDes. 6. Pengelolaan BUMDes. 7. Mitigasi dalam pengelolaan BUMDes. Dan 8. Penyelesaian konflik dalam pengelolaan BUMDes. Deskripsi mata kuliah Manajemen dan Pemberdayaan BUMDes. Mata kuliah ini diselenggarakan guna memberikan pemahaman tentang pentingnya manajemen dan pemberdayaan BUMDes. Mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep badan usaha dan model pengembangan badan usaha khususnya BUMDes. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha di desa akan dijadikan perspektif dalam pembelajaran, sehingga mahasiswa memiliki wawasan dalam mengidentifikasi tantangan dan kunci keberhasilan badan usaha milik desa. Mata kuliah ini diselenggarakan sebanyak 16 kali tatap muka, 14 kali tatap muka kelas, dan 2 kali evaluasi. Evaluasi tengah semester atau UTS dan evaluasi akhir semester atau UAS. Model pembelajaran. Pembelajaran langsung, menyampaikan informasi dan memberikan konsep-konsep dasar dengan model ceramah. Pembelajaran kooperatif, mendorong kolaborasi, komunikasi, dan keterlibatan semua mahasiswa dalam bentuk diskusi. Pembelajaran berbasis masalah dalam rangka mengembangkan keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis dalam bentuk studi kasus. Pembelajaran berbasis proyek, mendorong mahasiswa menerapkan konsep-konsep pembelajaran ke dalam konteks nyata. Pembelajaran mandiri, mendorong mahasiswa dalam membaca jurnal, literatur, dan bahan-bahan kajian lainnya dalam rangka penyelesaian tugas-tugas. Model penilaian dan prosentase penilaian. Kehadiran dan partisipasi atau keaktifan dalam kelas bobot 40%. Keterlibatan dalam berdiskusi bobot 10%. Keaktifan dalam menyelesaikan tugas-tugas baik secara individu maupun kelompok bobot 25%. Evaluasi tengah semester bobot 10% dan evaluasi akhir semester bobot 15%. Adapun literatur utama, Rekonstruksi Paradigma Pembangunan Desa 2024
oleh Dede Hidayat. Manajemen Pemerintahan Desa dan Tata Kelola BUMDes 2021 oleh Yayat Rukayat. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa 2019 oleh Ahmad Taufik. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun 2000 oleh Hanif Nurholis. Sedangkan literatur pendukung Pemberdayaan Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa tahun 2020 oleh Eko Budiman. Manajemen BUMDes untuk Ketahanan Ekonomi Masyarakat Desa Kuripan, Kecamatan Cisengeng, Kabupaten Bogor 2021 oleh tim penulis UM. Demikian uraian singkat mata kuliah Manajemen dan Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa. Selanjutnya, mari kita saksikan tayangan video perkuliahan saya dan semoga bermanfaat bagi pemirsa khususnya mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat. Sebelum kita mulai perkuliahan kita, dan wajib kita baik kita agar perkuliahan kita nanti jalan dengan lancar. Saya minta perwakilan seperti biasa untuk memimpin doa bersama. Silakan, siapa? Iya. Oke. Baik teman-teman, sebelum pelaksanaan kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Mas Haji ya. Kita lanjut ke materi ya. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan materi kemarin. Kita bicara masalah Badan Usaha Milik Desa yang tentunya juga harus tahu kondisi desa. Nah, saya ada slide ini. Kira-kira apa yang bisa teman-teman temukan dari gambar-gambar ini? Ada yang dimasukkan? Apa gambar-gambar ini? Ada tempat wisata. Apa lagi? Suasana di pedesaan. Suasana pedesaan. Yang lainnya? Pemandangan yang bagus. Apa lagi? Ya? Ya, pemandangan desa, pemandangan bagus. Apa lagi? Ada berbagai macam ya. Ada pertanian, ada air, ada lahan, ada segala macamnya. Termasuk tadi apa? Pemandangan-pemandangan desa, kemudian lahan segala macamnya. Nah, ini gambaran desa. Ya, ini gambaran desa yang suka macam segala macamnya. Kita masuk ke potensi dari gambaran tadi. Kita masuk ke potensi. Apa yang dimaksud potensi? Sebelum kita masuk ke potensi desa, apa yang dimaksud potensi? Sebutkan dua kata saja. Apa yang dimaksud dengan potensi? Satu boleh, dua kata boleh, masa panjang-panjang. Apa, Mbak? Kemampuan. Yang lain? Kemampuan yang perlu dikembangkan. Yang lainnya? Kemampuan yang perlu dikembangkan. Oke. Nah, ini ada pengertian. Apa yang dimaksud dengan potensi? Kemampuan, kekuatan yang dimiliki oleh individu. Kita semuanya punya, ya, kekuatan, kemampuan, kan? Baik fisik maupun non fisik. Fisiknya apa ya? Tenaga kita. Non fisiknya apa kemampuan kita? Pikiran, ya kan? Pikiran. Ini menurut si Riyadi tahun 2016. Jadi potensi itu adalah kemampuan, kekuatan yang dimiliki oleh semua individu, kan? Dan akan dikembangkan oleh individu baik secara fisik maupun non fisik. Nah, kalau kemudian desa, nanti kita lihat potensinya bagaimana. Nah, kita sekarang masuk desa. Apa kira-kira pengertian desa? Yang dimasukkan? Kemarin saya sudah jelaskan juga. Gimana Mas? Administrasi terendah di bawah kecamatan. Oke. Dan lain? Desa. Soal? Dan yang lainnya? Apa? Wilayah yang ditempati oleh sekelompok masyarakat yang hidup berdampingan. Oke. Wilayah yang di
ditempati oleh masyarakat untuk hidup berdampingan. Satu lagi, saya masuk. Lingkungan yang dipimpin oleh kepala desa. Lingkungan yang dipimpin oleh kepala desa. Baik, kita lihat sekarang penjelasan dari beberapa ahli. Ya, ini apa yang dimaksud dengan desa? Sebagai kesatuan wilayah, ya, kesatuan masyarakat hukum. Wilayah itu pasti ada hukumnya. Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli. Apa susunan aslinya tadi? Ya, ada pemerintahannya, ada kemudian kelembagaannya. Ya, berdasarkan hak apa? Asal usulnya. Pasti desa ada asal usulnya. Ada tokohnya, ya kan? Yang bersifat apa? Istimewa. Nah, orang-orang pasti istimewa. Ada yang punya desa di sini? Siapa punya desa? Desanya istimewanya apa? Tempat jenengan, Mas? Banyak persawahan. Nah, itu istimewa itu. Banyak persawahan, kan? Banyak airnya. Nah, itu istimewa. Nah, itu pengertian dari desa menurut misalnya. Kemudian apa? Kalau kita coba hubungkan antara potensi dan desa itu apa? Jadi, potensi desa, daya, kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan tadi, ya, kompetensi dan kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh suatu desa. Ya, tadi desa punya kemampuan tadi ada pertaniannya, ya, yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Tadi ada bicara desa itu bisa dikembangkan, ya, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah itu dengan penduduk dengan potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Itu desa. Lalu bedanya apa dengan kelurahan? Kelurahan di kota, ya, yang dipimpin oleh seorang kepala kelurahan, ya, yang ditunjuk oleh wali kota. Kalau desa, siapa ini? Warganya. Nah, kita ada yang tanya sedang melakukan pilihan kepala desa. Kami mesti kan? Nah, itu pengertian potensi desa menurut Ahmad Soleh, ya, tahun 2017. Apa potensi desa? Ada dua potensi desa, baik secara fisik maupun secara non fisik. Baik secara fisik maupun non fisik. Sama, potensi manusia, individu, baik fisik maupun non fisik. Jadi desa juga ada potensi fisik dan non fisik. Kita lihat satu persatu. Apa potensi fisiknya? Semua hal yang berkaitan dengan sumber daya alam atau fisikal, kelihatan, nampak, ya, fisikal kelihatan atau nampak. Apa? Karena ada penduduk, ya, individu, ya, ada kemudian tanah, penduduk, tanah, cuaca iklim, kemudian air, hewan dan lain-lain. Penduduk ini tidak sekedar penduduk aja. Di sana ada laki-laki, ada penduduk, ada yang punya tingkat pendidikan S1, apalagi S2, bahkan ada yang hanya TK, itu pendidikan. Itu yang dimiliki oleh desa. Pasti desa punya potensi penduduk terkait dengan dia punya laki-laki perempuan, ada yang remaja, ada yang dewasa, ada yang orang tua. Itu tanah atau lahan. Apa bentuk tanah di desa itu? Apa bentuk tanah desa itu? Sawah, apalagi pekarangan, apalagi lapangan, apalagi dan tinggal itu rumah. Itu bagian dari tanah atau lahan yang ada di desa. Dan itu bagian dari potensi desa secara fisik, secara nyata ada. Ya. Apalagi cuaca atau iklim. Apa yang dimiliki desa? Cuacanya dingin lah. Dingin, pagi, kabut, panas. Apalagi Semilir, karena yang tadi itu ada pesisir. pesisir, semilir. Apalagi tempat itu ada apa? Butuh air enggak? Apa? Hujan. Ya kan? Jadi potensi juga. Kalau kita tahu kapan musim hujannya, kapan musim panasnya, petani paham pada waktu mau menggarap. Kemudian air. Apa yang teman-teman lihat di desa tentang air? Irigasi, lagi sungai, kali itu bahasa mana ya? Ya, ada kali, memang di
desa ada kali ya. Nah, kalau tempat saya itu namanya sumur. Sumur apa itu? Itu limbah. Nah, itu saya sumur, kan? Pak teman-teman mungkin tidak sumur, makanya apa? Pompa atau apa? Nah, sumur juga, kan itu. Ya. Hewan, macam-macam hewan, kan? Apalagi kira-kira selain ini potensi fisiknya? Butuh nggak masyarakat itu harus sehat? Betul. Kalau sehat, sehingga masyarakatnya jauh dari penyakit, itu bisa mengembangkan desanya. Ya, ini dari potensi desa dari sisi fisik yang nyata. Nah sekarang yang non fisik apa kira-kira? Apa yang dimaksud non fisik? Potensi wilayah yang berkaitan dengan aspek sosial masyarakat. Bisa. Kan? Contoh ini ada kearifan lokal, kemudian lembaga atau organisasi sosial, kemudian pemerintahan, pendidikan, kesehatan, jarak tempuh dan lain-lain. Kearifan lokal. Apa kira-kira kearifan lokal? Yang punya desa, mana kearifan lokal? Ya? Tarian tradisional. Oke, apalagi? Ada air terjun. Apalagi? Tempat wisata. Ada istiadat. Apalagi? Makanan khas. Makanan khas, ya. Ya itulah bentuk-bentuk kearifan lokal ya di desa. Kemudian lembaga atau organisasi sosial apa? Desa, ya teman-teman tahu. Kan desa semua ya kan? Ya. Apa? PKK. PKK. Kayak kita yang penggemar PKK. Yang PKK. Tempat ada Pak desanya? Karang Taruna. Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila kalau memang ada desa, apa ya kan? Bangsa tapi itu Pak. Desa besar ya? Ya memang itu dari masyarakatan ya. Kalau pemerintahan apa kira-kira pemerintahan? Pemerintahan. Di sana ada ASN, ada perangkatnya, ada strukturnya, itu kan? Nah, itu pemerintahnya. Ada yang artinya ada yang membidangi masalah administrasinya, pasti, itu kan? Kalau di desa tuh kepala desa, apa lagi? Jogoboyo, gitu kan? Cari, ya. Kemudian pendidikan, yang tadi kita singgung. Apa pendidikannya? Ya, pendidikan S1, dia SD, atau dia tenaga terampil. Banyak di desa, potensi sebenarnya di desa ya. Tempat kota apa di sana? Yang ada pendidikannya rata-rata desanya SD. Nah, pengembangan mana? Sekarang melakukan kuliah di sini, kan? Kemudian kesehatan, yang kita singgung ya, bahwa kesehatan itu juga bagian dari potensi yang harus dibina, harus diperhatikan oleh desa. Yang lain, jarak tempuh. Ini penting. Jarak tempuh itu apa? Mengetahui sejauh mana desa A dengan desa B, dusun A dengan dusun B. Ya. Nah, ini terkait dengan potensi desa non fisik. Apa fungsinya potensi desa itu? Ya. Apa kira-kira fungsinya potensi desa? Sebagai sumber daya, tadi kita sudah sebutkan, ada sumber daya manusia, ada sumber daya fisik non fisik, ada sumber daya alam, ada sumber daya budaya, ya. Ini perlu juga dikembangkan. Fungsinya itu. Ya. Kemudian sebagai tempat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Jangan salah ya, semuanya pejabat-pejabat itu dari desa ataupun RT yang nggak ada mereka dari masuk kota kan, ada juga banyak yang dari desa. Berangkat dari desa, ya. Kemudian berkembang lagi ya. Desa potensinya di sana. Ya. Kemudian ya harapannya desa juga dapat menjaga pilar-pilar Pancasila. Mau nggak mau, ya suka ya kan. Sekarang program PKK pun juga bicara masalah Pancasila. Ya. Itu pilar. Karena apapun bahwa kita harus mengamalkan Pancasila dimanapun kita berada. Kemudian sebagai tempat membina hubungan kerja sama antar lembaga, di desa lah pertama-tama membangun gotong royong lewat ada sana PKK, ada Karang Taruna, ada Toga, ada Thomas, tokoh masyarakat, tokoh agama, itu banyak kolaborasi mereka. Dan nyatanya mereka juga nggak saling berbenturan ya. Kalau di tingkat yang pusat lainnya berbenturan ya aja. Yang penting masyarakat itu dengan kelembagaan itu hubungan bisa terbangun dan terjalin. Yang lain sebagai tempat untuk menumbuh kembangkan semangat keluarga dan gotong royong. Mas
Terasa nggak di desa saya kita mengembangkan itu? Masih Pak? Masih kan? Di kota masih ada nggak? Tidak. Ya sebagian, ya semuanya kan? Ya, alhamdulillah sebagian. Ya tergantung PKK-nya, pengurus RT-nya, RW-nya yang mengembangkan. Walaupun tingkat gotong royongnya beda. Ya. Kalau di desa rata-rata untuk informasi gotong royong pakai apa? Mulut ke mulut. Mulut ke mulut. Apalagi Siaran Pak? siaran desa. Siaran di masjid-masjid. Masjid. Apalagi kalau tempat saya harus pakai kentongan. Tempat kota pakai apa? Di Papua saya pakai apa misalnya? Oh, nah itu kemarin kan tuh, nah banget ya, gitu kan, langsung menginformasikan gitu kan, dengan berdiri di tempat yang tinggi, menyampaikan gitu kan, Pak. Hebat tidak? Nggak ada yang mohon kan? Ya, gotong royong masih dibangun di desa. Harapannya itu fungsinya ya, membangun gotong royong, membangun tali persaudaraan, gitu kan. Bahkan kadang-kadang satu desa itu hampir semuanya keluarga atau batin, kalau tempat saya, ya. Biasa saya katakan batin, kerabat, gitu ya. Yang lain sebagai tempat melaksanakan tugas-tugas lainnya dalam rangka membantu pemerintah desa untuk menciptakan ketahanan. Ya kita mengharapkan desa wilayah terendah ya dan terdekat dengan masyarakat harus mampu menjalankan fungsinya untuk menjaga ketahanan, baik ketahanan keamanannya, ketahanan pangannya, ketahanan ekonominya, ketahanan sosial budaya. Penting. Karena apa? Dari sanalah bisa itu nanti akan berkembang. Nah, dengan harapan kalau kita paham, bisa mengidentifikasi, ya, tahu fungsinya desa, pada saat nanti kita mendampingi, mungkin teman-teman nanti di desa pulang desa mendampingi badan usaha milik desa, bisa memberikan masukan, bisa memberikan dorongan pada mahasiswa, pada masyarakat, pada negara. Karena apa? Siapa memberikan tugas? Pemerintah dan masyarakat, ya. Memberikan masukan pada mereka. Apa-apa yang perlu digarap, mau didirikan, lihat potensinya. Penting. Karena apa? Fungsi-fungsi inilah yang menjadi pilar, menjadi tonggak desa dalam rangka menyusun atau mengembangkan badan usaha milik desa. Oke, ada yang bertanya? Kesempatan, ada yang bertanya? Atau mau cerita tentang desanya? Apakah ini bagian dari potensi? Dalam rangka nanti kemudian mendorong atau memberikan masukan terhadap BUMDes. Saya punya cerita di beberapa BUMDes, kan? Awalnya dia mendirikan usaha macam-macam. Kemudian saya tanya, ada Karang Taruna nggak? Ada, ya kan? Ada Karang Taruna. Nah, Karang Taruna itu kalau dibina bisa dikembangkan potensi itu. Ya. Saya dulu waktu pertama-tama tinggal di tempat kakak saya kayak gitu. Bentuk potensi di tingkat RT dan RW dalam apa? Dalam rangka kita mendorong, membantu gotong royong, misalnya membantu pembayaran listrik walaupun sekarang pakainya HP, ya kan? Ada yang lebih di desa masih ada apa? Gotong royong latihan ya? Masih kan? Masih. Nah kalau teman-teman bisa mendorong itu bisa jasa, misalnya badan usaha milik desa, bidang usahanya jasa latihan. Iya, bisa. Nah itu dalam rangka itu, karena kita tahu tadi dari potensinya ada Karang Taruna, ada masyarakat remaja, ya remaja yang di sana yang bisa dikembangkan, ya kan? Kalau daripada mereka tidak terkoordinir, dikoordinir dalam Karang Taruna buat apa? Tidak hanya lembaga Karang Taruna aja, ada lembaganya harus dibuatkan usaha. Apalagi sekarang ada BUMDes, boleh ke sana. Bentuknya apa? Jasa latihan. Untuk ngasih dulu. Berapa di desa latihan sekarang? Namanya? Gratis. Gratis ya? Iya. Wah, oke, ada 50. Ada lagi. Dan 100 loh. Ya. Kalau dia tempatnya di acara pesta-pesta yang besar 100 sampai ya. Modalnya apa ada? Kan yang bagus. Ya kan? Nah, ini bisa dikembangkan untuk membentuk atau mendorong lah ya, mendorong kepada
pada masyarakat ataupun BUMDesnya yang sudah ada bisa dikembangkan lagi dalam rangka pengembangan jenis usaha yang lain. Itu ya. Nah, tugas untuk minggu depan, ya, tugas untuk minggu depan, teman-teman menyusun potensi desa di mana teman-teman tinggal. Ya, menyusun potensi desa di mana teman-teman tinggal. Kalau tidak punya desa, ya kelurahannya. Akan lebih baik lagi kalau teman-teman juga mencoba ke desa lainnya, desa tetangga atau desa teman Anda kuliah. Ya, coba dicari apa potensi desa yang teman-teman lihat. Mana desanya, kemudian mana kecamatannya, dan mana kabupatennya. Sebutkan ini ya, untuk minggu depan. Saya pahami tugasnya? Saya. Baik. Untuk sementara waktu pelajaran kita hanya itu, ya. Kita berjalan nantinya dengan tugas. Nah, tugasnya individu. Ya, besok nanti kita perwakilan untuk menunjukkan untuk berpresentasi, dan nanti teman lainnya menambahkan. Kurang lebihnya, ya, saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, yang mudah-mudahan kuliah ini bagian pengangkat teman-teman untuk nanti kembali di desa untuk mendorong, memberi masukan, memberi motivasi dalam rangka pengembangan BUMDes. Jadi kuliah ini jangan berhenti di sini. Perpustakaan ada, buku tentang desa di perpustakaan kita ada, ya, tentang pemerintahan desa, ini berkaitan dengan penyelenggaraan dan pertumbuhan desa. Silakan dibaca di perpustakaan untuk melengkapi tugas yang saya berikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.